Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abid Malamukti dari kampus STMIK Amik Bandung dan dengan mempunyai NPM 2541028. Jadi yang pertama yang saya hormati Bapak dosen saya yaitu Pak Diasa yang telah mengajarkan saya dan kepada rekan-rekan saya juga terkait mata kuliah Artificial Intelligence. Semoga Bapak dan saya serta rekan-rekan seperjuanganku diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kemudahan dalam segala urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, jadi dengan adanya saya di sini, saya ingin membahas tentang wine quality dataset gitu, yang emang dieksplorasi dengan clustering Kamis dan DBScan. Nah, terus di sini Kaggle dataset yang aku pilih itu yaitu Spanish Wine Quality Dataset. Jadi emang di sini tuh intinya si dataset kualitas anggur Spanyol ini tuh emang adalah pilihan yang paling ideal gitu buat si tugas eksplorasi ini. Yaitu ya menggunakan clustering kami sama DBSN kan. Karena emang menawarin seimbangan, aksesibilitas, dan kompleksitas analisis. Terus juga emang gampang buat diakses dan juga emang gratis serta siap digunakan di Google Colab. Jadi emang mantap banget lah pokoknya. Terus juga yang kedua, di sini tuh emang si dataset ini tuh punya clustering yang sangat jelas gitu buat ngekelompokin si anggur berdasarkan karakteristik intrinsik serta kualitas gitu, harga dan juga selera. Jadi eh, intinya pengelompokan ini juga emang bisa dijadiin bahan buat menjadi wawasan bisnis gitu. Misalnya ya buat segmentasi pasar premium, menengah, dan ekonomis. Ya gitulah kurang lebihnya. Terus yang buat terakhir nih, terus dataset ini juga emang memberikan tantangan dunia nyata yang sempurna untuk membandingkan kedua algoritma yang diminta. Ya, yang pertama tuh kami bakal maksa si anggur ini buat masuk ke dalam kelompok K yang telah ditentukan dan juga DBSN tuh dapat menyoroti kelompok anggur yang sangat padat atau core growth dan secara efektif mengidentifikasi anggur unik atau outlier sebagai noise kayak gitu. Lanjut, di sini ada algoritma clustering K-means ya. Jadi sebelum aku ngejelasin lebih jauh, emang mungkin alangkah baik ya, aku bakal ngasih tahu beberapa cover atau penjelasan singkat aja seputar K-means. Jadi emang ibaratnya nih sebelum kita emang pengen kenal lebih jauh, kita harus kenalan dulu kan, biar kita tuh tahu lah atau biar kita tuh tertarik kayak kira-kira nih karena kita udah kenalan, walaupun emang cuma dikit bagian covernya aja itu bakal bikin diri kita penasaran dan itu malah bikin diri kita bakal mempelajari hal itu lebih jauh gitu. Nah, buat yang pertama tuh ada kami. Jadi di sini kami tuh intinya adalah ya algoritma clustering yang emang bertujuan untuk membagi N observasi ke dalam K cluster gitu. Tujuan utamanya buat meminimalkan jarak kuadrat antara titik data sentroid dan clusternya gitu. Terus juga di sini di Kamis tuh ada beberapa proses kerjanya. Yang pertama tuh tentukan jumlah cluster. Nah, setelah ditentuin tuh itu tuh si cluster itu bakal dianalisis oleh si sentroid secara acak. Terus juga intinya ulang di situ disuruh ulang juga kan si langkah-langkahnya tuh biar emang sampai nggak banyak gerak atau convergent gitu. Intinya gini, aku bantu ringkasin lagi. Ditentuin lagi, pokoknya kita tuh harus nentuin si cluster K-nya. Habis itu dianalisis si K sentroidnya secara acak. Habis itu diulang-ulangi lah kayak itunya sampai si sentroidnya itu emang nggak banyak gerak atau convergent kayak gitu. Terus juga di sini emang ada beberapa kelebihan sama kekurangannya, yaitu yang pertama ada kelebihannya nih. Yang pertama tuh hasilnya cepat, terus ya emang rapi juga. Tapi di balik itu semua namanya hal ya, emang nggak ada yang sempurna kan di dunia ini. Jadi emang pasti ada kurangnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu emang hal wajar juga. Jadi di sini yang kurang itu emang kita tuh harus tentukan kita kita tuh di sini harus nentuin si titikanya tuh di awal kan.
Terus juga dan ini tuh si Kamins ini tuh emang sensitif gitu sama outlier. Nah, kayak begitu. Terus di sini juga ada beberapa foto yang udah aku tampilin, yaitu ya hasil cluster Kamin yang telah aku coding gitu. Di sini ya bisa kita lihat lah. Di sini emang udah dibagi beberapa cluster gitu. Jadi ya emang udah bagus gitu. Hmm. Ya, mungkin itu aja sih seputar Kamin. Terus lanjut algoritma clustering DBSCAN ya. Nah, ini tuh sebenarnya sama halnya kayak Kamins ya. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya emang kita berkenalan dulu dengan si DBSCAN ini. Kira-kira DBSCAN itu apa sih? Gitu. Jadi, di sini DBSCAN itu ya intinya ngelompokin si titik berdasarkan kepadatan dan mengidentifikasi noise gitu. Atau ya outlier gitu. Jadi ya sama si DBSCAN itu sama kayak Kamis pasti ada proses kerjanya. Yang pertama tuh kita tuh harus cari si titik inti atau core point-nya. Setelah udah ketemu, nah di situ eh, algoritma tuh bakal memeriksa setiap titik data. Nah, tapi jika si titik itu memiliki jumlah minimum tetangga atau mean samples dalam radius kecil atau epsilon, dan titik itu adalah core point. Jadi titik ini juga atau si core point ini juga bakal memulai atau membentuk sebuah cluster gitu. Nah, langkah selanjutnya itu kan adalah membuat sebuah cluster gitu. Nah, jadi semua core point yang saling berdekatan dalam radius epsilon atau dalam lingkungan yang ada di sekitarnya dia itu bakal dimasukin ke dalam cluster terdekat gitu. Dan itu bakal menjadi em, satu cluster gitu. Terus juga titik-titik yang berada di tepi cluster disebut border point itu tuh bakal ikut dimasukkan ke dalam cluster terdekatnya. Intinya titik-titik yang dekat sama si core point-nya tuh itu bakal dijadiin si cluster baru, dan kalau emang yang mungkin rada misah itu bakal dimasukin ke cluster yang terdekat kayak gitu. Dan di sini juga setelah kita udah ngebangun sebuah cluster, kita juga bakal disuruh buat ngeidentifikasi noise gitu. Jadi setiap titik yang tidak masuk ke dalam area padat atau bukan core point dan tidak dekat dengan core point itu akan dilabeli atau disebut sebagai noise gitu kan, atau outlier yang diabaikan. Nah, jadi emang kalau emang titik-titiknya jauh itu tuh dan nggak deket sama si cluster atau si kelompoknya itu bisa disebut sebagai noise atau outlier kayak begitu. Nah, terus di sini ada kelebihan sama kekurangannya. Sama halnya kayak semua hal di dunia ini, termasuk Kamins. Emang setiap hal tuh emang pasti ada kelebihan dan kekurangannya, dan itu emang udah pasti, tapi ya nggak apa-apa. Nah, intinya di sini tuh kelebihan sama kekurangan itu Daybase tuh yang pertama kelebihannya itu buat mampu gitu buat menemukan si cluster berbentuk bebas dan juga bisa mendeteksi noise gitu. Tapi emang ada kekurangannya juga. Kekurangannya juga tuh si pemilihan epsilonnya tuh emang harus tepat banget kayak begitu. Juga di sini ada hasil visualisasi clustering DBSCAN yang telah aku bikin gitu di dalam Kaggle Spanish Quality Wine dataset. Ya bisa dilihat sendiri lah ini tuh emang udah masuk ke dalam cluster-cluster yang emang saling berdekatan gitu. Ya, kayak begitulah. Lanjut di sini ada observasi parameter Kamins ya. Jadi intinya tuh aku tuh di sini bakal ngebahas tentang ya bakal ngebahas lebih dalam gitu tentang si Kamins ya ini. Kenapa ya emang bisa terjadi si clustering yang tadi gitu. Dan setelah kita kenalan kan dan emang kita tertarik, kita harusnya tuh lebih 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 ingin tahu gitu kan tentang hal yang kita cari. Maka di sini aku bakal kasih tahu lagi tentang Kamins yang emang dari tadi itu kita tanya-tanyain gitu. Nah, jadi emang di sini tuh
tujuannya tuh aku tuh di sini pakai metode elbow method yang buat mencari nilai si K optimal tuh berdasarkan interia atau si jumlah kuadrat jarak titik data sentroid terdekat gitu. Jadi si titik siku tuh pada grafik nunjukin K yang baik kayak begitu, dan di sini juga dikasih lihat nih beberapa, bukan beberapa sih tapi lebih ke emang ada gitu si visualisasi si elbow methodnya gitu, atau si grafik si elbow methodnya kayak begitu. Terus juga di sini ada eksplorasi Kamis atau si codingannya ya. Aku tuh di sini mungkin bakal ngejelasin dikit beberapa codingan yang telah aku bikin gitu. Nah, di sini mungkin kalau kursor aku kelihatan, aku bakal nunjukin bagian yang ini. Yang pertama tuh interia ya. Interia ini fungsinya tuh buat nyimpen nilai si interianya untuk setiap key gitu. Jadi ya dilanjut sama ada k range yang ini nih. Jadi di sini tuh si k range ini berfungsi buat nyoba si k 1 sampai 10 atau 1 sampai 11 kayak begitu. Aduh, sorry. Nah, terus lanjut di sini ada eh, loop atau menghitung nilai interia untuk di setiap key gitu kan. Nah, dari sini, dari for sini sampai incre yang sini, kita tuh di sini dikasih tahu kalau si codingan yang di sini tuh buat ngebangun model si Kaminsnya biar eh, biar jadi jumlah si cluster atau sama dengan K gitu. Terus juga si xcale yang ini nih, data itu tuh adalah data yang sudah di scale gitu. Jadi dilanjut sama interia ini nih. Jadi interia ini tuh adalah total jarak ke pusat si cluster, atau semakin kecil ya semakin baik gitu. Terus disimpan di interianya kayak begitu. Nah, lanjut di sini aku bakal ngejelasin tentang plot elbow methodnya. Di sini juga kan ada beberapa si plot-plot figurnya ya yang emang udah dibikin di codingannya. Bisa dilihat aja dari sini plot sampai plot show. Di situ pokoknya fungsinya itu buat ngegambar si grafiknya sama si interianya. Jadi si titik bawah tuh dilekukin sengaja buat nunjukin kayak nilai K itu yang ideal tuh kayak gimana, kayak begitu. Dan itu bisa dilihat dari si hasil visualisasi yang ini, kayak begitu. Lanjut di sini tuh ada observasi parameter DBScan ya. Nah, terus di sini itu sama kayak yang tadi. Di sini tuh aku bakal ngejelasin lebih detail lagi tentang si DBScan-nya gitu kayak gimana. Intinya tujuannya itu kita tuh di sini buat ngelakuin si kombinasi parameter DBScan-nya buat ngasilin kombinasi yang paling baik gitu kan. Nah, di sini juga ada beberapa eksplorasi yang telah aku bikin gitu di Google Colab. Nah, yang pertama tuh mungkin di sini aku bakal ngejelasin tentang gimana aku nentuin si parameter si DBScan-nya. Yang ini nih, H value sampai min sample value nilai sama dengan 5 gitu. Nah, ini tuh pokoknya si epsilon itu adalah jarak maksimal agar si dua titik itu dianggap bertetangga, dan minimal sampel ini tuh adalah jumlah tetangga yang um, nentuin sebuah titik menjadi si core point-nya kayak begitu. Nah, waduh, terus lanjut di sini ada um, DBScan. Nah, ini di sini tuh aku udah udah mulai ngejalanin si DBScan ya kan. Jadi ya di sini mulai bikin si modelnya, dimasukin ke file data xcale yang ini, terus juga di feed predict menghasilkan label cluster 1 0 1 2 atau nomor cluster gitu. Nah, kalau min 1 tuh itu disebutnya noise gitu ya. Dan juga nomor-nomor yang tadi itu disimpan di cluster yang data frame gitu. Ya, terus di sini lanjut aku bakal ngehitung jumlah si cluster yang validnya. Jadi dari cluster DBScan ini sampai sini, di situ tuh atau npeg unique ini tuh adalah daftar yang termasuk noise atau min 1 kan. Nah, kalau
datanya min 1 itu tuh noise dan bukan cluster. Terus di sini kita tuh hitung dulu, hitung juga si seal si Silhouette si Silhouette skornya, atau yang validnya tuh berapa, si cluster yang valid itu berapa. Kalau emang min 1 tuh itu bakal dikeluarin dari si perhitungan yang itu yang tadi. Nah, yang kelima ini cuma tinggal di print-print aja. Jadi si yang perhitungan yang tadi lah intinya mah yang udah dihitung tuh bakal dibikin beberapa cluster, dan juga kalau emang yang non noise ya udah dikeluarin gitu. Terus juga di sini bakal dibikin titik-titiknya juga. Jadi emang buat ngebikin si clusternya kayak gitu. Ya, terus juga di sini aku bakal ngasih tahu parameter yang emang penting di DBSCAN gitu kan. Yang pertama tuh emang ada epsilon. Ya intinya epsilon itu radius, jarak yang emang nentuin seberapa maksimal si dua titik itu agar biar dianggap sebagai tetangga gitu. Terus kalau peran penting di peran penting epsilon itu emang buat bikin si lingkungannya itu jadi satu suatu titik. Jadi jika si epsilonnya kecil, hampir semua titik dianggap noise, tapi jika terlalu besar, semua juga bisa dianggap cluster besar kayak gitu. Jadi emang emang si epsilon ini penting banget buat nentuin si jaraknya gitu atau si radiusnya. Kalau min sampel atau min PTS itu tuh adalah jumlah minimum titik yang harus berada dalam radius epsilon agar suatu titik dapat diklarifikasikan sebagai core point atau titik inti. Jadi peran penting si sampel ini tuh buat ngukur atau mendefinisikan nilai si kepadatan yang diperlukan buat ngebikin si suatu klasternya ini klaster baru gitu maksudnya. Jadi nilai yang lebih besar akan menghasilkan suatu klaster yang lebih padat dan kurang sensitif terhadap noise gitu. Jadi emang penting juga si min samples ini. Mungkin kayak begitu aja sih. Beberapa hal yang emang bakal aku sampaikan di video ini. Jadi, waduh, yang terakhir, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.